mengenai mendengarkan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Buci. Oke, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin lebih ke pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif seperti itu. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik tadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif ya. Oke, nah kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya Bu? Inginnya saya sih setelah proses coaching ini di mana coach itu bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah apa nih atau rencana dari permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya ya, terus kemudian juga untuk menemukan solusi serta langkah-langkah ataupun rencana untuk dari permasalahan yang dialaminya ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak katanya info dari Ibu, Bapak katanya menyampaikan sesuatu ya sama saya. Betul Bu Suci. Saya ingin ketemu dengan Bu Suci, ingin melakukan presentasi ya tentang beberapa situasi yang saya hadapi, terutama terhadap perilaku anak murid saya. Itu saya membutuhkan beberapa murid saya, ada 4 siswa itu melakukan tindakan melukai diri sendiri. Oh gitu. Ya, mereka itu melakukan bakot terhadap anaknya ketika mereka menemui masalah dalam sehari-hari. Oh gitu. Berarti tujuan Bapak dari masalah tadi yang siswa tadi itu ingin seperti apa? Iya, keinginan saya mereka bisa berubah ya untuk lebih baik tentunya, jadi tidak melukai dirinya lagi, kemudian mereka bisa menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Kalau boleh tahu siswanya kelas berapa? Nah, siswa kebetulan saya wali kelas 6. Oke. Jadi, anak-anak yang melakukan bakot itu siswi ya Bu? Siswi? Siswa perempuan siswi? Ya, siswa perempuan. Mungkin boleh saya cerita ya Bu? Boleh silakan. Jadi yang pertama itu bernama Aini, dia melakukan bakot itu karena di rumah sering dimarahi oleh orang tuanya, atau terkadang suka dibanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain, sehingga dia merasa kecewa atau kesal, jadi akhirnya dia melukai dirinya dengan cara bakot. Nah, peristiwa hari ini juga sama dialami dengan Sasa, yang kebetulan sama juga peristiwa di rumah, kalau dia dimarahi oleh orang tuanya kemudian dia melakukan bakot. Lalu yang ketiga itu Tiara, dia dulunya di pesantren, kemudian orang tuanya meninggal dan dia tidak mengetahui letak makamnya. Jadi dia ingin mengetahui letak makamnya di mana, tapi tidak bisa. Nah, selama di pesantren mungkin dia merasa dalam posisi dengan teman-teman, dengan pergaulannya mungkin dianggap yang tidak punya kemampuan atau istilahnya kalau di Jakarta anak bawang ya. Jadi sering diledakan. Tiara ini kalau dia kesal, dia akhirnya mencari tempat yang sepi lalu dia melakukan bakot. Katanya sih itu pakai jarum pentol yang ada di kerudungnya ya, untuk mengikat kerudung. Nah, kemudian yang terakhir sekali itu mungkin sekitar sebulan yang lalu,
dilakukan oleh Putri, Hmm. karena di kelas dia diledek oleh temannya, jelek katanya. Mukanya apa nih? Ya mungkin dalam hal keseharian mereka bercanda atau apa Bu, nggak tahu sisi mana. Ketika saya lakukan wawancara ya, saya menanyakan kenapa. Jadi ya ketika mereka sedang membandingkan dengan siapa gitu lagi dalam situasi pembicaraan, atau muncul lah ledekan-ledekan, kamu juga begini. Nah karena Putri nggak sanggup membalas kepada temannya, jadi dia akhirnya melakukan balas. Nah itu yang saya hadapi. Mungkin dari pembicaraan ini saya berharap Bu Desi bisa membantu saya jaga solusi atau jalan yang terbaik agar mereka ada perubahan yang lebih baik ya terhadap diri mereka. Oke, baik Bapak. Nanti mahasiswa ya, siswi ya, Pak siswi itu tentang apa keempat-empatnya melakukan bahwa terhadap masalah yang dihadapinya. Tadi Bapak udah menjelaskan masing-masing masalah dari keempat siswi tadi ya. Kira-kira Bapak skala 1 sampai 10 dari masalah Bapak ini untuk saat ini berapa skala 1 sampai 10? Kalau karena ini sudah melukai tubuh ya, kalau saya pikir udah masuk ke skala 7 kali ya. 7. Iya, artinya kan sudah membahayakan. Kalau bisa ini bisa mereka ada perubahan ya, menjaga diri supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, tidak melukai diri. Nah, tadi kan Bapak ingin keempat anak ini tujuannya agar mereka tidak melakukan hal ini lagi ya Pak ya, istilahnya. Apalagi sampai melukai tubuh itu, saya dengarnya aja berasa ngilu ya Pak. Kita aja kalau kepentok lah, nggak usah melukai, kepentok meja atau apa kan sakit ya, apalagi sampai melukai gitu kan. Kira-kira menurut Bapak nih, rencana Bapak ketika menemukan siswi keempat tadi untuk mencapai tujuan Bapak tadi apa rencana saya mereka ada satu kesempatan untuk bisa menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, oleh karena itu nanti saya ingin di pagi hari sebelum pembelajaran mereka beberapa anak secara random menceritakan perbuatan baik apa yang sudah mereka lakukan di pagi hari, dan mereka juga diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman atau kejadian penting apa yang mereka alami di hari sebelumnya. Mungkin bisa saja ketika mereka pulang sekolah ya, atau dia di rumah mau berangkat sekolah, atau dia malam mungkin dengan interaksi dengan orang tuanya. Kalau itu perbuatan baik mungkin bisa mereka ceritakan. Kalau itu memang sesuatu yang tidak mengenakan buat diri mereka, ya mereka juga boleh menceritakan. Itu satu. Kalau mereka nggak punya keberanian untuk seperti itu, saya akan membuatkan semacam kotak. Ini kali biar kotak curhat ya. Jadi saya buatkan kotak, lalu nanti mereka menuliskan kejadian-kejadian yang mereka alami, yang mungkin yang menyenangkan atau yang membuat mereka tidak menyenangkan, atau mereka kenal dengan siapa. Nanti mereka tulis lalu masukkan ke dalam kotak. Boleh tulis nama atau boleh juga dirahasiakan. Nah, nanti pada kesempatan tertentu saya bacakan di depan kelas tanpa menyebutkan identitas anak-anak tersebut. Lalu mereka membuat semacam buku jurnal harian, jadi supaya mereka bisa curhat di buku itu apa yang mereka alami sepanjang hari. Ya syukur-syukur sih mereka bisa bercerita saya langsung, dan nanti saya juga membuka semacam forum ya, supaya anak itu ada kesempatan, ya siapa yang mau konsultasi. Mungkin saya harus jadi guru BP seperti Bu Desi. Suci Suci maaf. Iya gitu. Jadi tadi rencana-rencana Bapak itu pertama ingin
yang bercerita tentang masalahnya entah ke bapak ataupun ke orang tuanya gitu ya, seperti itu. Oh, jadi akan yang nanti pembiasaan yang istilahnya mau nanti ceritanya tentang bahagia, seneng, yang penting apa yang dirasakan diceritakan gitu ya Pak ya, gitu. Yang kedua mungkin tadi rencananya adalah membuat kontak apa ya, curhat ya, kontak curhat gitu ya, gitu. Dan kalau boleh tahu kontak curhatnya nanti rencana mau semua murid bapak yang kelas 6 atau hanya buat murid tertentu saja? Ya, ingat saya Semua ya. Jadi bisa jadi anak-anak yang lain juga punya masalah yang berbeda ya. Jadi apa namanya, kontak curhat itu berlaku buat untuk semua siswa ya. Jadi tidak hanya siswa kelas 6 aja ketika apa hanya siswa kelas 6. Kelas 6 aja. Kelas 6 aja. Iya, berarti nanti kotaknya disimpan di kelas 6 ya, di ruang kelas 6 ya berarti gitu. Terus yang ketiga tadi adalah membuat buku jurnal. Betul ya. Oke. Dari ketiga tadi mungkin yang jadi prioritas Bapak yang mana acaranya? Prioritas saya sementara yang bisa anak-anak muda ya. Iya, karena kan usianya ini kelas 6 SD ya Pak. Mungkin kotak curhat kali itu ya. Karena kan kalau mereka bicara langsung, saya pernah mencoba dan yang bicara itu hanya itu aja. Oh gitu. Jadi jangan bergantian, yang lainnya mungkin malu atau takut. Tapi kalau dengan kotak curhat, satu secara pos ya, kan saya di sekolah negeri yang tidak semua anak punya kemampuan bisa menyediakan buku tulis ya. Jadi kalau kotak curhat mereka hanya cukup menyiapkan kertas bekas atau apa, nanti mereka tulis kejadian mereka alami. Tapi sementara itu saya coba buat kotak curhat. Berarti rencana tadi Bapak belum sampai dibuat ya ceritanya ya, baru rencana untuk hal ini. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak rencana Bapak akan kapan Bapak lakukan? Sesegera mungkin. Iya, karena ini saya rasa ujian ya, supaya anak-anak itu punya media untuk mengungkapkan apa yang mereka alami, tapi mereka nggak punya kemampuan atau keberanian untuk mengungkapkan itu kepada orang tua atau kepada guru, atau bisa karena penyebab takut atau apa. Berarti nanti sesegera mungkin akan dibuatkan kotak curhat yang nanti akan disimpan di kelas 6 itu. Tapi untuk selama ini penanganan keempat siswi tadi, sejauh mana Bapak intens melakukan istilahnya pendekatan kepada 4 siswi tadi? Iya. Sementara ini yang sudah saya lakukan, saya selalu menyapa mereka supaya saya bisa mereka lebih dekat dan tidak ada semacam pembatas atau sekat yang bikin takut atau apa. Jadi saya berharap mereka tuh bisa, saya ini dijadikan orang tua sekaligus mungkin teman juga gitu ya. Jadi nggak tetap ada batasan dalam arti friendly kali ya, lebih friendly. Jadi itu sementara yang sudah saya lakukan. Terus juga sementara itu saya juga sudah coba memeriksa kalau yang tubuh, bagian tubuh. Jadi dalam waktu tertentu ya kita coba lihat, bahkan ke semua murid saya coba memeriksa bagian tubuh mereka yang supaya kalau ada bekas-bekas itu nanti saya mau tanya kan gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi untuk memeriksa yang tadi itu semua siswa Pak? Iya, semua siswa. Jadi sekarang ini saya akhirnya harus semua siswa. Teman-teman yang lainnya tahu nggak kalau 4 siswi tadi itu melakukan? Ternyata tahu. Oh, tahunya iya. dari? Karena itu kan sudah ada di TikTok. Oh. Ternyata itu mereka dapatkan dari TikTok ya. Beberapa siswa itu katanya dapat dari TikTok. Kemudian, dan saya juga tahunya dari anak murid. Ketika mereka, Pak, hari ini tangannya di barcode. Mereka melakukan video sendiri gitu atau gimana? Enggak, mereka nggak pakai video. Mereka cuma nonton video TikTok dan mereka melakukan. Oh gitu. Tapi yang keempat siswa ini kan ada 4 siswi nih apa ini? Teman-temannya itu tahu nggak kalau keempat siswi ini melakukan barcode? Ya, tahu. Tahunya? Saya tahu dari anak-anak. Oh. Jadi anak-anak menginformasikan, Pak, ada yang lapor, iya, yang namanya ini, tangannya di lapor.
terus kemudian saya periksa ternyata benar gitu kalau saya melakukan pendekatan. Berarti Bapak udah melakukan suatu sikap yang baik ya dengan melakukan tadi pendekatan, jadi istilahnya apa ya, kalau kita bilang melakukan apa ya, seperti kalau kita mah menelaah permasalahannya apa, Ya, gitu kan, sudah. anak-anak gitu kan istilahnya, sampai gimana masalah kenapa sampai melakukan itu gitu kan istilahnya. Tinggal tadi yang Bapak bilang rencana-rencana Bapak itu akan Bapak segera realisasikan kan ya, Siap, ya. termasuk yang tadi tentang kotak curhat itu ya Kotak Pak ya, curhat. gitu, istilahnya gitu. Tapi anak-anak ini yang keempat ini, apakah ada perubahan Pak setelah Bapak melakukan pendekatan, Bapak nyapa duluan, itu udah merupakan suatu tindakan yang baik ya istilahnya, sehingga akhirnya anak-anak mungkin menganggap Bapak orang tua kedua gitu kan istilahnya begitu. Apakah ada perubahan sama anak-anaknya yang empat siswi ini? Alhamdulillah sudah. Mereka sudah tidak ada lagi rasa canggung atau takut kalau ada persoalan. Mereka bisa, Pak, kondisi saya berbicara gitu. Terus mereka cerita, terus saya juga karena itu kejadiannya untuk yang 3 anak pertama itu kejadiannya sudah 3 bulan atau mungkin 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu, dan mereka udah nggak melakukan itu lagi Bu. Jadi tidak itu adapun bekasnya itu masih luka yang lama. Nah, jadi yang alhamdulillah itu ya mereka jika ada persoalan mereka menemui saya, kemudian mereka cerita dan saya tanya apakah kamu sudah cerita dengan orang tua, dan itu memang satu problem buat saya juga mungkin ternyata mereka juga tidak punya kesempatan atau punya keberanian untuk bercerita kepada orang tua. Tapi kan artinya minimal dia bisa loh senang gitu ya bercerita dengan Bapak kan istilahnya gitu ya. Dan tadi Bapak bilang ketiga siswi yang apa namanya ini udah mulai ada perubahan ya Pak gitu kan istilahnya, dengan dia mau bercerita kepada Bapak itu merupakan suatu proses yang baik banget buat anak tersebut kan gitu, yang tadinya malu atau takut bercerita sama Bapak, kemudian Bapak melakukan pendekatan, menyapa duluan gitu kan istilahnya gitu kan, jadi mereka mulai nyaman nih kan gitu ya Pak artinya ya, kalau anak sudah mulai terbuka sama kita, bercerita dengan kita dengan sendirinya kan berarti anak itu sudah mulai nyaman, benar nggak Pak? Itu ya sudah saya lihat itu nyaman ya gitu kan istilahnya ya, apa namanya ketika siswi kita nyaman kita juga istilahnya bahagia ya Pak gitu kan, yang seperti itu gitu istilahnya. Nah tadi Bapak udah bercerita tentang masalah Bapak, rencana-rencana Bapak ke depan gitu ya, mulai kapan direalisasikannya gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, setelah proses ini skala Bapak yang tadinya kan 7, skala dari 1 sampai 10, kan Bapak udah punya rencana nih pengen langsung segera melakukan apa, bikin kotak apa curhat ya, kotak curhatnya apa namanya, skalanya berapa kira-kira? Tak boleh nggak? 3. Tadi kan Bapak bilang ya di awal kalau misalkan Bapak punya masalah gitu kan istilahnya tentang masalah Bapak ini kan dikasih skalanya 7 ya Bu. Nah setelah tadi Bapak mempunyai rencana, kemudian apa namanya tahapan atau rencana kedepannya seperti apa gitu, kira-kira dari permasalahan ini nih diharapkan skala Bapak itu dari 1 sampai 10 itu ya, jadi karena saya sudah menemukan solusi ya Bu, untuk menghadapi anak-anak yang dapat ini ya, mudah-mudahan skala ini bisa turun sampai ke angka 3 ya, atau kalau bisa ya 0. Artinya saya berharap juga mereka ketika menemukan masalah, solusi atau tindakan yang harus mereka lakukan adalah mereka menemui orang tuanya atau orang lebih dewasa untuk menceritakan segala permasalahan yang mereka hadapi, supaya mereka tidak melakukan atau tidak melakukan melukai diri ya. Mungkin itu. Berarti skala Bapak jadi turun ya dengan masalah ini, dan semoga ke depan tidak ada anak-anak lagi yang memiliki masalah melakukan dapat ya Pak ya. Oke, sekarang karena Bapak tadi Bapak sendiri bilang sudah menemukan solusinya gitu ya, apa namanya, mungkin minggu depan atau
ketika ada waktu luang atau waktu kosong gitu kan, bisa merealisasikan rencana Bapak itu ke depan seperti itu gitu. Mudah-mudahan rencana-rencana Bapak ke depan bisa berhasil ya Pak ya. Tadi anak-anaknya bisa ketika ada masalah bisa bercerita kepada orang dewasa, gitu, orang tua ataupun kepala sebagai ibunya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Suci atas arahannya, dan semoga konsultasi ini bisa memberikan manfaat buat saya ke depan. Saya akhiri. Bu Suci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu Suci melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh. Oke, nah kira-kira tadi dari proses coachingnya apa saja yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator kepesertaan? Tadi pada saat proses coaching saya merasa sih sudah melakukan alur tirta ya Bu ya, di mana tadi menanyakan tujuan, melakukan identifikasi gitu kan, kemudian menanyakan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga berusaha untuk menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu sudah berhasil ya, sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu itu sudah melakukan proses coaching, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, jadi sudah menanyakan tujuan, ya, kemudian sudah melakukan identifikasi, dan juga Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching juga menemukan tentunya rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Ya, tadi saat saya mengamati Ibu, saya juga melihat nih Ibu sangat fokus ya, Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching tadi, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi research atau kehadiran penuh gitu ya. Jadi mendengarkan dengan aktif ya, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Kira-kira kompetensi apa nih Bu Uci yang ingin Ibu kembangkan lagi ya berdasarkan hasil coaching hari ini? Mungkin ke depan saya ingin mempelajari alur tirtanya lebih dalam lagi ya Bu ya, biar nanti ketika melakukan coaching saya bisa melakukannya menjadi lebih baik gitu. Oke, baik. Wah, Ibu luar biasa, hebat sekali ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya itu tentunya lebih baik lagi ya. Baik, Ibu menurut saya luar biasa sekali, hebat ya apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Suci semakin sukses ke depannya ya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing tentang coaching dengan saya. Oke, Terima kasih Ibu Suci. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.